Sahabat Wistek yang budiman, berbicara kepemimpinan efektif, maka tidak jarang, kita berhadapan dengan berbagai pertanyaan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul seputar 1. Bagaimanakah kepemimpinan yang ideal itu? 2. Apakah ada kepemimpinan yang ideal? 3. Apa ciri-ciri kepemimpinan ideal? Dan lain-lain pertanyaan seputar itu. Pertanyaan-pertanyaan itu, secara sederhana bisa kita menjawabnya, dengan cara kita mencari jawaban tentang bagaimanakah gambaran seorang pemimpin yang kita anggap baik. Maka, kalau pertanyaan itu dilontarkan kepada kita, pastilah kita akan dapatkan harapan terhadap seorang pemimpin yang kita anggap baik. Akan kita dapatkan daftar puluhan kata, bahkan ratusan kata, yang menggambarkannya. Di antara kata-kata yang dilontarkan oleh banyak pihak ketika pertanyaan tentang kepemimpinan yang baik adalah 1. Pandai. 2. Kompeten. 3. Berani. 4. Tegas. 5. Adil. 6. Menguasai. 7. Decision maker. 8. Motivasi. 9. Murah hati. 10. Komunikatif. 11. Berwibawa. 12. Bersahabat. 13. Murah hati. 14. Karismatik. 15. Pekerja keras. 16. Kreatif. 17. Suportif. 18. Disegani. 19. Dinamis. 20. Berpendirian teguh. 21. Peduli. 22. Agresif. 23. Percaya diri. 24. Berani dengan tantangan. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Akan ada sekian banyak sifat, kepribadian atau karakter yang akan muncul, yang kita anggap, dia adalah seorang pemimpin yang baik. Tetapi, kita harus sadar bahwa kepribadian atau karakter memang tidak bisa dipastikan bisa menjamin apakah para pemimpin akan dihormati dan diikuti oleh tim, dan anak buah mereka, atau tidak. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap seorang pemimpin akan sangat berpengaruh pada kepemimpinannya. Dan ketika nilai-nilai yang menjadi prinsip dari seorang pemimpin serta sikap-sikap dari seorang pemimpin itu baik, sangat berpotensi menjadikan kepemimpinannya menjadi baik pula. Setidaknya ada 4 hal yang merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang paling sering diungkapkan oleh para anggota tim yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sukses. Pertama, adalah integritas, yakni sikap konsisten dari seorang pemimpin dalam menghadapi semua orang, dan dalam menggunakan sumber daya, sarana dan prasarana. Pada umumnya kita memandang bahwa integritas adalah hal yang sangat diperlukan dari seorang pemimpin. Kedua, menghormati orang lain. Siapapun orangnya, pastilah dia ingin dihormati. Bukan karena gila hormat, tetapi dia tidak ingin harga dirinya dihinakan. Oleh karenanya, umumnya kita juga menempatkan sikap menghormati orang lain ini sangatlah penting dari seorang pemimpin. Ketiga, percaya bahwa usaha yang diberikan semua orang dalam tim akan memberi arti secara langsung pada pekerjaan mereka. Setiap orang pasti ingin dihargai jerih payahnya. Dan seorang pemimpin yang pandai menghargai pekerjaan anggotanya, akan lebih bisa memotivasi, serta menginspirasi anggotanya, untuk bekerja lebih banyak lagi, dan lebih berkualitas lagi. Keempat, memiliki kemauan keras, untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka, secara persuasif. Sehingga tidak ada kesan pemaksaan kehendak. Siapapun tidak ingin berada pada posisi dipaksa untuk menerima, dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dari apa yang disampaikan oleh Profesor John Kotter dari Universitas Harvard, kita dapat melihat bahwa ada 3 ruang lingkup pekerjaan yang sangat krusial untuk dikerjakan oleh seorang pemimpin dengan baik. 1. Menentukan arah. 2. Menyatukan anggota tim. 3. Memotivasi dan memberi inspirasi bagi anggota tim. Dalam hal menentukan arah, seorang pemimpin harus menyiapkan visi dan misi kepada timnya. Dan tidak hanya itu, dia juga perlu berbagi strategi untuk mencapainya. Pemimpin harus menyatukan anggota tim. Ini dilakukan dengan cara membuat setiap anggota meyakini misi yang telah dibuat dan mau mengikuti strategi-strategi yang telah dibuat.
Seorang pemimpin harus bisa memotivasi dan memberi inspirasi bagi anggota tim, agar tidak mengalami kecapean, maupun kelelahan. Hal ini bisa dilakukan, misalnya dengan memberikan penghargaan pada tiap usaha yang dilakukan oleh tiap anggota. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu, dari ruang lingkup kepemimpinan tersebut. Mari kita bahas tentang ruang lingkup pertama, yakni, menentukan arah. Teman-teman, sahabat Wistek Channel yang budiman. Menentukan arah itu, sesungguhnya berbeda dengan membuat perencanaan. Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin atau manajer pertama-tama harus menentukan arah strategis secara keseluruhan, jangka panjang, bagi timnya. Ini penting, karena dengan ini, arah perjalanan lembaga dan organisasi bisa dibaca dengan jelas. Setelah itu, ia harus menentukan bagaimana melakukan atau mendelegasikan proses perencanaan untuk mencapai arah tujuan tersebut. Yang harus kita pahami bersama, adalah, bahwa menentukan arah, itu artinya adalah menyampaikan visi, mengenai apa yang akan terjadi, jika tujuan telah dicapai. Selain itu, mereka juga memutuskan strategi-strategi, bukan taktik yang telah ditetapkan. Ini adalah ruang lingkup kerja kepemimpinan yang pertama dan utama. Kenapa? Karena kepemimpinan itu dihadirkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Teman-teman, menentukan arah itu memerlukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas baik secara lisan maupun tulisan. Menentukan arah itu juga adalah kemampuan untuk menyederhanakan dan menggambarkan berbagai gagasan, dengan cara yang dinamis, menarik, dan profesional. Tidaklah terlalu menjadi soal, apakah namanya nanti, adalah misi, visi, kredo, carta, atau apapunlah namanya. Yang pasti, para pemimpin yang ingin sukses, dia harus berhasil memberikan spirit perjuangan. Dia harus bisa menancapkan bendera kesuksesan kepada tim yang mereka pimpin. Berikutnya, dalam hal menentukan arah, maka seorang pemimpin harus mampu merumuskan misi organisasi sebagai sebuah rumusan pekerjaan yang wajib dilaksanakan dalam rangka menggapai visi. Menggapai impian yang dicita-citakan bersama. Setidaknya ada 5 karakteristik misi yang baik dalam perumusannya. Ini perlu untuk kita pahami, agar bisa merumuskan misi yang baik. Pertama, misi itu harus mencerminkan budaya dalam organisasi. Kedua, misi itu harus menyatakan dengan jelas maksud dan tujuan organisasi. Ketiga, misi itu harus menggambarkan strategi-strategi utama dan jalan yang akan ditempuh oleh organisasi. Keempat, misi itu harus menguraikan beberapa nilai utama, yang menurut pemimpin, harus ditularkan oleh setiap orang di dalam tim. Kelima, misi itu harus memperhatikan standar-standar perilaku penting, yang diharapkan, dan didukung oleh setiap anggota tim. Teman-teman, selanjutnya kita bahas ruang lingkup kerja kepemimpinan yang kedua, yaitu menyatukan anggota tim. Dalam rangka menyatukan anggota-anggota tim, maka seorang pemimpin harus memastikan bahwa setiap orang bergerak pada satu arah, menuju misi dan visi yang hendak dicapai. Seorang pemimpin tidak boleh lengah dalam hal ini. Ini merupakan aktivitas harian seorang pemimpin, dan ia memerlukan berbagai bentuk komunikasi. Untuk menjalankan fungsi ini, seorang pemimpin harus mampu melakukan beberapa hal penting, yakni 1. Melakukan presentasi kepada tim yang dipimpinnya. 2. Menjalankan rapat atau pertemuan dengan tim yang dipimpinnya. 3. Bahkan, seorang pemimpin harus mampu berdiskusi empat mata dengan para anggota tim. Menyatukan anggota tim sebenarnya bisa dilakukan dengan gaya otoriter sebagaimana Hitler melakukannya kepada para pasukannya saat itu. Tetapi perlakuan otoriter ini umumnya sesungguhnya tidak disukai orang. Karenanya, maka menyatukan anggota tim ini lebih menuntut kepada pemimpin untuk bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh para anggota tim. Dengan cara ini, setiap orang dapat melihat dan merasakan mengapa mereka harus mengikuti misi yang telah disusun. Teman-teman, selanjutnya, kita akan masuk pada ruang lingkup yang ketiga.
Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang belum menyegarkan kembali ingatan kita tentang konsep kepemimpinan dan urgensi kepemimpinan, untuk bisa menyimak di video sebelumnya, yang linknya bisa dilihat di pojok kanan atas, yang ada tanda huruf I di atas. Baik, selanjutnya mari kita masuk pada bagian terakhir, yakni ruang lingkup yang ketiga. Ruang lingkup kepemimpinan yang ketiga adalah memotivasi dan memberi inspirasi kepada anggota tim. Sebagai seorang pemimpin, harus berusaha keras menggunakan insentif atau perangsang untuk membangun perilaku anggota-anggota timnya. Insentif ini harus mengacu pada kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Menurut Abraham Maslow, setiap kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang merasakan kebutuhan-kebutuhan pada satu tingkat di atasnya. Perlu kita pahami bersama bahwa motivasi itu merupakan usaha untuk mendorong orang-orang mau melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan. Karenanya, akan menjadi dahsyat jika kita bisa melakukannya tanpa membuat mereka itu merasa sedang kita perintahkan untuk melakukan sesuatu. Seseorang akan terangsang untuk melakukan sesuatu dengan dorongan, terpenuhinya kebutuhan fisiologis. Orang akan terdorong untuk melakukan sesuatu karena kebutuhan makan, minum, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. Ketika kebutuhan dasar ini masih menjadi kebutuhan mereka. Untuk orang-orang yang kebutuhan dasar dan kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, maka dia akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi, yakni untuk mendapatkan rasa aman. Rasa aman akan menjadi motivasi bagi orang-orang yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Jika kebutuhan dasar dan keamanan sudah terpenuhi, maka seseorang akan lebih terdorong melakukan sesuatu dalam rangka mendapatkan status sosial. Dan ketika kebutuhan dasar, keamanan, dan status sosial sudah dia miliki, maka biasanya seseorang akan melakukan sesuatu itu karena dorongan ingin aktualisasi diri dan eksistensi diri. Bahkan di posisi ini, dia bisa jadi tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari orang lain. Itulah hierarki kebutuhan manusia, yang sering menjadi motivasi untuk apa mereka berbuat sesuatu. Pertama adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis. Kedua, adalah kebutuhan atas rasa aman. Ketiga, adalah kebutuhan akan status sosial. Dan keempat, adalah kebutuhan akan aktualisasi diri atau eksistensi diri. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.